Apakah Kizaru menantikan nikah? Dalam semesta One Piece telah muncul kebangkitan kekuatan buah iblis Mythical Swan Hitohitonomi model Dewa Matahari Nikah, tepatnya saat Luffy melawan Kaido dalam pertarungan akhir di Onigashima. Setelah arc Wano berakhir, tersebarlah poster buronan Luffy dengan foto mode Gear 5 atau Hitohitonomi model Dewa Matahari Nikah. Foto Bounty ini telah tersebar ke penjuru dunia, foto yang tentu sangat berbeda jauh dengan foto Luffy sebelumnya. Pemerintah dunia sangat melarang keras beredarnya foto Gear 5 Luffy ke penjuru dunia. Namun semua sudah terjadi. Pemerintah dunia sadar akan potensi bahaya yang akan terjadi di masa depan. Dewa Matahari Nikah merupakan simbol perlawanan kepada ketidakadilan dan simbol perjuang kebebasan. Selama ini Nikah dinanti oleh orang-orang atau ras yang mempercayai Dewa Matahari Nikah akan datang membawa kebebasan dan membebaskan mereka dari ketidakadilan, penindasan, dan kesedihan. Salah satu yang menanti Dewa Matahari Nikah adalah ras Buccaneer. Mereka percaya Nikah akan datang menyelamatkan mereka. Mereka memiliki tarian khas kebebasan Dewa Matahari Nikah yang diturunkan turun-temurun. Bartolome Kuma dan ayahnya sangat menyukai tarian ini dan sering menarikan tarian ini dalam situasi apapun. Tarian penuh riang dan tawa yang membawa kebahagiaan. Kuma pun mewariskan tarian ini kepada anak perempuannya Jewelry Bonnie. Mereka sangat senang menarikan tarian ini. Kemudian dalam chapter 1100 dalam masa penyembuhan penyakit Jewelry Bonnie dan operasi Bartolome Kuma terlihat keakraban Kuma, Bonnie, Vegapunk, Sentomaru, dan Admiral Kizaru. Karena waktu kebersamaan mereka menjadi lebih akrab dan sampai pada momen mereka berlima menari tarian Dewa Matahari Nikah. Pertanyaan muncul, apakah Kizaru telah menjadi seorang yang menantikan kehadiran Nikah? Sampai chapter 1101 belum diberikan penjelasan resmi terkait hal ini. Jadi pembahasan masih bersifat tebak-tebakan dan belum tentu terbukti kebenarannya. Pertama, Admiral Kizaru tidak benar-benar menantikan kedatangan Nikah. Kizaru menari tarian nikah mungkin hanya terbawa suasana keakraban antara mereka berlima. Kizaru ditugaskan pemerintah dunia untuk mengawasi proses pengobatan Bonnie dan operasi Kuma yang dilakukan Vegapunk. Kizaru harus membaur agar dapat lebih dekat dengan mereka, agar lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, agar dapat menemukan bila ada bibit-bibit pengkhianatan yang akan dilakukan Kuma dan Bonnie atau Vegapunk. Sebagai seorang Admiral Angkatan Laut, sangat mungkin Kizaru mengetahui informasi mengenai legenda nikah. Dengan ikut menari, Kizaru berharap akan mendapatkan informasi lebih detail tentang keberadaan dan karakter nikah, bahkan mungkin mencari kelemahan nikah. Dalam chapter 1092, Kizaru terkejut saat dirinya digenggam oleh Luffy dalam mode nikah. Kizaru akhirnya bisa melihat sosok Dewa Nikah dalam diri Luffy. Sosok yang selama ini sebagai rumor yang didengar Kizaru. Kedua, Kizaru memang benar-benar menantikan kedatangan nikah. Bagaimana bila Kizaru ternyata menjadi seseorang yang menantikan kehadiran sosok nikah? Mungkinkah dia selama ini memiliki alasan tersendiri bergabung menjadi anggota Angkatan Laut? Selama ini, kisah masa lalu Kizaru belum diceritakan dengan detail. Akan menarik bila Kizaru merupakan seseorang yang menantikan nikah sama seperti Kuma dan ras Buccaneer. Bila ternyata nanti Kizaru memutuskan berpihak ke kubu Luffy dan berbalik menyerang Sanji Garcia Saturn, ini akan menjadi kejutan bagi dunia. Bagaimana bila selama ini Kizaru sebagai Admiral Angkatan Laut telah mengetahui begitu banyak kejahatan yang dilakukan anggota Angkatan Laut dan pemerintah dunia, namun Kizaru tidak bisa berbuat banyak karena jabatannya. Kita juga perlu menantikan reaksi Kizaru bila memang benar bahwa Kuma datang ke Pulau Egghead. Kizaru tentu akan semakin sulit menjalankan misinya. Orang-orang yang dikenalnya akan berkumpul dalam satu lokasi, Vegapunk, Kuma, Bonnie, dan Sentomaru. Kenangan dan kebersamaan yang indah di masa lalu akan mengganggu Kizaru dalam menyelesaikan misinya. Apakah dengan munculnya sosok Nika di hadapannya menjadikan Kizaru mantap untuk berbalik pihak? Mungkinkah Kizaru adalah salah satu mantan budak Tenryubito di masa lalunya? Semua masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Jawaban kebenaran mungkin akan diungkapkan dalam chapter-chapter selanjutnya. Siapakah sebenarnya sosok Admiral Kizaru? Bagaimana nasib Kizaru ke depannya? Apakah tetap menjalankan misi sesuai jabatan atau memilih berpihak ke Vegapunk, Kuma, dan Luffy? Share pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih.